Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Ari Purnomo Siti, SHMH, yang merupakan dosen pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surakarta. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam sertifikasi dosen, yaitu dokumen PDD UKT-PT atau dokumen pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saya merupakan dosen pengampu mata kuliah ilmu negara. Mata kuliah ilmu negara merupakan mata kuliah wajib pada program studi ilmu hukum yang diajarkan pada semester 1 dengan kode mata kuliah IH 11302 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ilmu negara yang diberikan di Fakultas Hukum berupaya memberikan bekal kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat memahami, mengevaluasi, dan menjelaskan ruang lingkup mata kuliah ilmu negara yang meliputi hakikat ilmu negara, konsep negara, teori kedaulatan, teori lahir dan lenyapnya negara, teori negara, tujuan negara, fungsi negara, teori pembatasan kekuasaan negara, teori konstitusi, dan teori parlemen. Adapun pencapaian pembelajaran dalam mata kuliah ilmu negara akan dijelaskan sebagai berikut. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL terdiri dari: pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Ketiga, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keempat, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai praktisi hukum. Kelima, menguasai langkah-langkah mengidentifikasi berbagai bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Keenam, menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Ketujuh, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang terakhir, kedelapan, diharapkan mampu mengkomunikasikan ilmu kenegaraan kepada masyarakat. Adapun untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdiri dari: pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan secara teoritis mengenai konsep dan kedudukan ilmu negara. Kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan secara teoritis mengenai konsep negara. Ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan secara teoritis mengenai tujuan dan fungsi negara. Yang terakhir, keempat, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis perubahan konstitusi. Adapun dalam proses pembelajaran, saya menggunakan sistem DIA atau yang disebut dengan Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama yaitu delivery. Delivery merupakan atau bagaimana cara penyampaian materi kepada mahasiswa sehingga mahasiswa mampu menerima materi yang diajarkan. Dalam hal ini, materi dibagi dalam 16 pertemuan dengan rincian 7 materi sebelum ujian mid semester dan 7 materi sebelum ujian akhir semester. Adapun materi yang diajarkan di dalam mata kuliah ilmu negara yaitu hakikat ilmu negara, konsep negara, tujuan fungsi dari negara,
teori lahir dan lenyapnya negara, teori kedaulatan, teori pembatasan kekuasaan negara, teori bentuk negara, teori bentuk pemerintahan, teori sistem pemerintahan, teori konstitusi, dan teori sistem parlemen. Selanjutnya, terkait dengan aspek interaction. Interaction yaitu suatu proses interaksi yang terjalin antara dosen dengan mahasiswa guna mencapai capaian pembelajaran. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas yaitu dengan sistem Student Learning Center, di mana sistem tersebut menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran, sehingga mahasiswa akan belajar lebih aktif, kreatif, dan mandiri, serta inovatif sesuai dengan kemampuan masing-masing mahasiswa. Sistem Student Learning Center dalam pembelajaran terdiri dari 3. Yang pertama yaitu pembelajaran interaktif, yaitu kegiatan tatap muka di kelas dengan memaparkan materi perkuliahan serta menyisipkan beberapa pertanyaan kepada mahasiswa serta meminta pendapat dari mahasiswa. Yang kedua, dengan sistem group discussion atau diskusi grup, di mana di dalam sistem ini saya memberikan suatu isu-isu hukum, sehingga mahasiswa diharapkan dapat menganalisis isu-isu hukum yang diberikan. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu pemberian tugas terstruktur yang direncanakan, baik berupa pertanyaan maupun penyusunan makalah guna mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pelajaran secara objektif. Aspek yang ketiga yaitu aspek assessment, di mana aspek assessment ini merupakan aspek penilaian yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa guna mengukur kemampuan dari tiap-tiap mahasiswa. Penilaian dilakukan secara objektif dengan beberapa indikator yang terdiri dari: pertama, kehadiran. Dalam kehadiran, mahasiswa hadir dalam perkuliahan minimal 75% atau 12 kali pertemuan. Aspek kehadiran ini mempunyai bobot 30%. Aspek kehadiran mempunyai bobot tertinggi karena menurut saya, dengan seringnya mahasiswa hadir di dalam perkuliahan akan terjadi transfer ilmu yang diberikan oleh saya. Kedua, aspek ujian mid semester dengan bobot 25%. Ketiga, aspek ujian akhir semester dengan bobot 25%. Keempat, aspek tugas dengan bobot 10% serta keaktifan di dalam kelas dengan bobot 10%. Hasil asesmen diharapkan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara objektif dan transparan. Sebagai penutup, itulah proses pembelajaran yang saya lakukan dengan menggunakan sistem DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Berikutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran saya secara luring yang saya lakukan di dalam kelas. Selamat menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan semua yang puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang masih memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat keselamatan, sehingga kita dapat bertemu kembali di mata kuliah ilmu negara. Yang kedua, kita akan membahas mengenai pengertian negara dan unsur-unsur dari negara. Sebelum kita berdiskusi, sebelum kita memulai perkuliahan mengenai pengertian negara dan unsur-unsur negara, saya ingin flashback terlebih dahulu di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai apa itu ilmu negara. Jadi kemarin ilmu negara itu adalah ilmu yang mempelajari negara itu secara umum. Negara dalam artian umum itu adalah bahwa kita membicarakan negara itu bukan terkait dengan negara tertentu. Jadi kita membicarakan negara tanpa batas wilayah, tanpa batas waktu.
Dalam artian kalau di dalam hukum tata negara positif, kita membicarakan negara itu dalam arti yang positif, yaitu membicarakan negara tertentu dan dalam waktu yang tertentu. Misalnya contohnya adalah hukum tata negara Indonesia. Berarti kita membicarakan negaranya itu adalah negara Indonesia. Ya. Tetapi kalau kita berbicara mengenai ilmu negara, ya, ilmu negara ini, itu pengertian yang abstrak terlepas dari waktu dan tempat. Jadi kita tidak membicarakan negara Amerika Serikat, kita tidak membicarakan negara Indonesia, tetapi kita membicarakan negara itu secara umum. Ya. Jadi ilmu negara menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok dari negara yang berlaku untuk dan terdapat dalam setiap negara. Jadi secara global, kita membicarakan negaranya itu secara global. Nah selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan negara itu? Kita bisa melihat di sini bahwa istilah negara itu dalam bahasa Indonesia, kalau itu serapan dari beberapa bahasa asing. Istilah bahasa asing misalnya terkait dengan state, itu adalah dari bahasa Inggris. Kita juga ada istilah stat, itu dari bahasa Belanda dan juga dari bahasa Jerman. Kalau di dalam bahasa Italia itu diartikan sebagai lo stato. Jelas ya, jadi ilmu negara itu merupakan serapan dari bahasa asing, baik dari Italia itu stato, ada dari bahasa Inggris itu state. Nah, diserap di bahasa Indonesia menjadi negara. Nah, selanjutnya yang dimaksud dengan negara itu apa? Saya ini mengutip beberapa pendapat. Ya. Yang pertama itu adalah pendapat dari Sunarko bahwa negara itu suatu jenis dari organisasi masyarakat yang mengandung 3 kriteria. Yang pertama itu ada daerah, ada negara, dan ada kekuasaan tertentu. Hal itu menurut Prof. Sunarko. Pendapat yang hampir sama itu dikemukakan oleh Prof. Nasrul. Kalau Prof. Nasrul, negara itu adalah suatu bentuk pergaulan hidup tertentu, yang itu yang memenuhi 3 kriteria: raja tertentu, daerah tertentu, dan pemerintahan yang berdaulat. Ya, jadi di sini nanti ada beberapa istilah yang berbeda. Ini sama-sama ada kriteria daerah di sana. Sedangkan kalau Mr. Sunarko menggunakan istilah kekuasaan tertentu, sedangkan Prof. Nasrul menggunakan istilah pemerintahan yang berdaulat. Juga Prof. Nasrul menggunakan kata rakyat tertentu, sedangkan Prof. Sunarko menggunakan warga negara. Pendapat yang lain dikemukakan oleh Deleuze. Kalau Deleuze mengatakan bahwa negara itu adalah masyarakat hukum, suatu persekutuan hukum yang menempati suatu daerah tertentu dan yang diperlengkapi dengan kekuasaan tertinggi untuk urusan kepentingan umum. Jadi sebenarnya dari ketiga pengertian ini sebenarnya hampir sama semua. Jadi yang disebut sebagai negara itu harus memenuhi unsur-unsur yang harus ada. Kira-kira ada yang tahu unsur-unsur dari negara itu apa? Ada yang tahu? Ya, Mbak, silakan Mbak. Ada 3 penduduk, Ada penduduk, wilayah, dan pemerintah. Dan wilayah pemerintah yang ada. Mungkin ada pendapat yang lain. Biasanya Menurut saya ada 4 unsur. Oke, yang mana saja? Penduduk, 2 wilayah, kedua wilayah, 3 pemerintahan, ketiga pemerintah, yang keempat dan 4 penanggung. pengakuan. Ya. Baik, terima kasih untuk jawaban yang sudah diberikan. Jadi dari kedua jawaban tersebut sebenarnya benar semua. Ya. Tetapi tinggal kita menempatkan perspektifnya dari mana. Kalau kita perspektifnya ilmu negara, hanya ada 3 unsur. Kalau kita berbicara mengenai perspektif dari ilmu negara, unsur negara itu ada 3, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan berdaulat. Kalau 4 unsur tadi juga benar. Kalau kita berbicara mengenai hukum internasional, kalau di hukum internasional yang keempat itu yang paling penting, yaitu adanya pengakuan.
pengakuan. Pengakuan ini sangat penting karena itu nanti terkait dengan hubungan dengan negara lain. Kita ambil contoh terkait dengan apa? Negara Palestina yang baru-baru ini. Ya, jadi negara Palestina itu kan dulu tidak diakui, belum mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain. Akhir-akhir ini saja setelah adanya agresi dari Israel, Palestina itu banyak mendapatkan pengakuan dari negara-negara barat. Begitu juga dengan Indonesia. Indonesia itu tidak mengakui adanya negara Israel. Ya, jadi kalau dalam perspektif hukum internasional, Indonesia itu tidak mempunyai hubungan bilateral dengan negara Israel. Terus selanjutnya bagaimana kalau Indonesia itu harus misalnya Indonesia itu ingin membeli produk-produk senjata misalnya dari Israel. Indonesia punya membeli produk senjata dari Israel. Nah, karena tidak adanya hubungan bilateral dengan Israel, maka Indonesia ketika ingin melakukan hubungan bilateral misalnya teknik membeli senjata itu melalui broker atau pihak ketiga, karena kita tidak mengakui adanya negara Israel. Jadi kalau di dalam hukum internasional harus ada apa? Yang paling terpenting adalah pengakuan. Kalau kita berbicara mengenai negara, cukup ini saja. Ada yang wilayah, ada pemerintah berdua. Saya menggunakan istilah rakyat, bukan istilah penduduk. Kenapa saya menggunakan istilah rakyat? Ya, jadi rakyat itu adalah sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi. Nah, sedangkan menurut APD bahwa rakyat itu adalah kumpulan manusia dari dua jenis kelamin. Hanya ada dua jenis kelamin ya, tidak ada tiga jenis kelamin. Hanya ada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Kalau ada kelamin ketiga atau kelamin yang netral, bukan rakyat yang hidup bersama merupakan suatu masyarakat meskipun mereka berasal dari keturunan yang berlainan. Keturunan yang berlainan misalnya terkait dengan ras, dengan nama negeri, dengan suku yang berbeda, kepercayaan yang berbeda. Nah, kenapa saya menggunakan istilah rakyat? Karena rakyat itu dibedakan. Ada penduduk, ada warga negara. Penduduk pun bisa dibagi menjadi dua lagi. Ada penduduk dan bukan penduduk. Warga negara pun dibedakan menjadi dua lagi. Ada warga negara dan bukan warga negara atau warga negara asing. Penduduk dan bukan penduduk. Kalau penduduk itu adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah negara. Penduduk itu adalah mereka yang bertempat tinggal atau yang berdomisili di wilayah negara. Sedangkan yang bukan penduduk adalah mereka yang berada dalam wilayah negara tetapi tidak termasuk bertempat tinggal di wilayah tersebut. Misalnya, saya ini penduduk Karanganyar, saya tinggal di Karanganyar. Ketika saya melakukan piknik studi tour gitu ya, atau kita dulu itu KKL gitu ya, ke Bali, itu kita bukan penduduk Bali karena kita tidak berdomisili atau bertempat tinggal di Bali. Jadi kita ini bukan penduduk Bali. Ketika kita berdomisili di sini, ya, misalnya ada mahasiswa di sini dari Papua, ya, terus dia berdomisili di sini, maka dia disebut sebagai penduduk Karanganyar. Jadi ada penduduk dan tidak bukan penduduk. Konsekuensinya apa? Terkait dengan hak dan kewajiban penduduk. Hanya penduduk misalnya yang dapat melakukan pekerjaan di suatu negara. Kalau dia bukan penduduk Indonesia, misalnya, dia tidak bisa melakukan pekerjaan di suatu negara. Pembedaan yang selanjutnya ada terkait dengan warga negara dan bukan warga negara. Warga negara mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan yang bukan warga negara atau orang asing disebut sebagai orang asing. Konsekuensi perbedaan ini apa sih? Ini terkait dengan hak dan kewajiban.
Misalnya kalau kita berbicara mengenai hak warga negara, gitu ya, berarti kan hak yang diberikan oleh negara kepada warga negara, berbeda dengan hak asasi manusia. Kalau kita berbicara mengenai hak asasi manusia, berarti adalah hak yang diberikan oleh Tuhan sejak kelahirannya. Itu siapapun yang mendapatkan hak asasi manusia. Misalnya hak untuk hidup. Hak untuk hidup itu adalah hak asasi manusia. Dia mau warga negara Indonesia, dia mau warga negara asing, berarti dia mempunyai hak untuk hidup dimanapun dia berada. Berbeda dengan hak warga negara. Kalau hak warga negara itu adalah hak yang diberikan oleh negara kepada warga negara. Kita ambil contoh adalah hak terkait memilih dan dipilih. Itu kan hak warga negara Indonesia. Kalau bukan warga negara Indonesia, ya, dia tidak mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Presiden Jokowi BNI, dia mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Tetapi ketika kita berbicara warga negara asing, dia tidak mempunyai hak memilih dan dipilih di Indonesia. Mungkin dia dapat mempunyai hak untuk memilih dan dipilih di negara asalnya. Itu terkait dengan warga negara dan warga negara. Kalau kita berbicara mengenai pemerintah dunia, menurut saya itu ada 3 arti. Yang pertama itu adalah pemerintah dalam arti yang luas. Kalau kita berbicara mengenai pemerintah dalam arti yang luas, berarti kita tidak hanya berbicara pemerintah itu dalam arti eksekutif saja. Jadi pemerintah dalam arti yang luas itu bisa meliputi eksekutif, bisa meliputi legislatif, dan juga bisa meliputi yudikatif. Eksekutif itu apa sih? Ada yang tahu? Eksekutif. Siapa sih eksekutif? Presiden, wakil presiden, atau kekuasaan dalam menjalankan program. Terus ada kekuasaan legislatif. Siapa itu kekuasaan legislatif? DPD. Kalau itu kita berbicara mengenai Indonesia. Kalau kita berbicara mengenai teori secara umum, ya, legislatif itu kita sering sebut dengan istilah parlemen atau dengan istilah lembaga perwakilan, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Sebenarnya bukan hanya membentuk undang-undang kalau di Indonesia. Karena di Indonesia itu ada fungsi pengawasan, ada fungsi budgeting, ya, dan juga fungsi untuk membentuk undang-undang. Dan yang ketiga itu adalah kekuasaan yudikatif. Siapa itu kekuasaan yudikatif? Peradilan, ya. Kekuasaan untuk menghakimi, kekuasaan kehakiman. Dalam di Indonesia itu ada Mahkamah Agung beserta peradilan yang ada di bawahnya. Ada 4 peradilan, peradilan hukum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Dan di Indonesia juga ada yang namanya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini tidak mempunyai lembaga peradilan di bawahnya. Jadi Mahkamah Konstitusi ini hanya lembaga satu-satunya yang berada di Jakarta sekarang ini. Jadi Mahkamah Konstitusi itu tidak membawahi peradilan-peradilan di bawahnya, berbeda dengan Mahkamah Agung. Kalau kita berbicara mengenai pemerintah dalam arti yang luas, ada juga pemerintah dalam arti yang sempit. Pemerintah dalam arti yang sempit itu eksekutif, ya, bisa presiden beserta kabinetnya. Ya. Ada lagi yang lebih sempit. Yang kedua ini lebih sempit lagi. Jadi hanya pemerintah ini hanya presiden atau pemerintah itu hanya raja saja tanpa kabinet yang berada di bawahnya. Itu terkait dengan apa yang dimaksud dengan pemerintah. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan yang berdaulat? Yang berdaulat adalah ini. Jadi berdaulat itu bisa kita artikan berdaulat ke dalam, bisa juga berdaulat ke luar. Kalau kita berbicara mengenai berdaulat, ya, tidak bisa kita pisahkan dari yang namanya teori kedaulatan. Kedaulatan itu apa sih kedaulatan? Kekuasaan tertinggi, ya, yang tidak ada kekuasaan lainnya.
Jadi kekuasaan tertinggi itu disebut sebagai kedaulatan. Kedaulatan itu nanti ketika kalau mendapatkan filsafat hukum biasanya akan dibahas mengenai nanti ada teori kedaulatan itu. Jadi kekuasaan dari negara itu berasal dari Tuhan. Kalau kita berbicara mengenai kedaulatan negara, berarti negara itu kekuasaan yang tertinggi. Ya, kedaulatan itu diperoleh dari negara itu sendiri. Terus ada teori kedaulatan rakyat, bahwa kekuasaan itu diperoleh dari rakyat. Jadi rakyat ini yang berdaulat. Makanya seperti di Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Makanya ada atau disebut sebagai demokrasi, teori demokrasi. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Terus selanjutnya ada teori kedaulatan hukum. Jadi yang berdaulat itu hukum. Benar-benar kan? Yang berdaulat itu siapa? Kalau misalnya kita ambil contoh di Indonesia, teori kedaulatan ini kira-kira mana yang dipakai di Indonesia? Kedaulatan negara, kedaulatan Tuhan, rakyat, hukum. Kira-kira mana yang dipakai? Kedaulatan rakyat, benar. Terus akhirnya sebenarnya kita ini semua pakai kedaulatan kalian juga, kedaulatan negara kita juga, kedaulatan rakyat juga, kedaulatan hukum juga. Kedaulatan Tuhan kita temukan di mana? Di mana? Pancasila. Sebenarnya kita temukan di pembukaan 1940 atas berkat rahmat Allah. Indonesia merdeka itu kan berkat rahmat Allah. Jadi kedaulatan negara berdaulat, berdaulat. Negara itu berdaulat. Makanya negara itu kan bisa merampas hak milik dalam arti merampas hak milik tertentu. Saya pernah ngomong karena ada proyek jalan tol misalnya. Itu kan diminta sama negara meskipun sekarang dapat ganti untuk negara itu bisa memberikan hukuman mati. Nah, negara berdaulat. Kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu kan hanya 5 tahun sekali. Kita berdaulat itu kita pemilu. Setelah pemilu selesai kita kan tidak berdaulat. Ya. Kedaulatan hukum, benar nggak? Hukum itu yang berdaulat. Kira-kira benar nggak? Apakah hukum itu kalahkan politik? Kalau kita berbicara mengenai politik hukum itu, yang berkuasa itu politik atau hukum? Kan seharusnya itu kan kalau berbicara politik hukum itu kan untuk mengontrol perilaku politik. Apakah politik yang mengontrol hukum? Nah, selama ini kan politik yang mengontrol hukum. Kita kan berdasarkan politik itu kan keluar hukum cara peraturan yang ditentukan oleh para pemegang kekuasaan politik. Jadi dari situ ya materi kita hari ini terkait dengan pengertian negara dan juga unsur-unsur dari negara. Mungkin sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, ada yang ingin kita diskusikan, apa yang ingin kita tanyakan? Oke, tidak ada ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Bisa kita akhiri pertemuan kita hari ini. Saya cukupkan